Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Apa kalian tega jika usaha maju tapi mengorbankan adik ipar kalian sendiri? Kisah ini menceritakan kisah tukang es kelapa yang tega menumbalkan adik iparnya demi usahanya. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Anton, pria berusia 35 tahun, menjalankan warung es kelapa di pinggir jalan raya kota kecilnya. Usahanya biasa-biasa saja, pelanggan sepi, dan utang menumpuk. Hidupnya penuh tekanan, apalagi ia harus menghidupi istri dan 2 anaknya. Suatu malam saat menutup warung, seorang pelanggan tua misterius mendatanginya. Dengan suara berat, ia berkata, "Kau ingin kaya, nak? Ada jalan. Tapi kau harus berani bayar harga." Anton, yang putus asa, mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang tua itu memberinya petunjuk untuk menemui Bah Gendeng di hutan pinggiran kota, seorang dukun yang konon bisa mengabulkan kekayaan melalui pesugihan. Anton ragu, tapi keadaan memaksanya. Malam itu, ia memutuskan pergi ke hutan, membawa sesajen seperti yang diminta. Di bawah pohon beringin tua, Bah Gendeng muncul. Dukun itu menawarkan pesugihan dengan syarat. Setiap 6 bulan, Anton harus menyerahkan nyawa seseorang yang dekat dengannya sebagai tumbal. Anton, meski ngeri, setuju. Ia yakin bisa mengendalikan situasi. Bah Gendeng memberikan Anton sebuah jimat berbentuk batu hitam kecil yang harus disimpan di bawah meja kasir warungnya. "Jangan pernah lepas jimat ini, dan jangan lupa tumbalmu," kata dukun itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Anton pulang dengan perasaan campur aduk, takut tapi juga penuh harap. Keesokan harinya, warung es kelapanya ramai tak seperti biasa. Pelanggan berdatangan, pesanan membludak, dan uang mengalir deras. Dalam hitungan minggu, Anton melunasi utangnya, membeli motor baru, dan memperbesar warungnya. Ia mulai percaya pesugihan itu nyata. Namun di sudut hatinya, ia tahu waktu 6 bulan semakin dekat. Ia harus memilih tumbal pertamanya. Anton teringat adik sepupunya Budi, pemuda polos dari kampung yang baru datang ke kota untuk mencari kerja. Budi tinggal di rumah Anton, membantu di warung. Anton merasa bersalah, tapi bisikan jahat dalam pikirannya terus membujuk. Hanya 1 nyawa untuk kekayaan abadi. Malam tanpa bulan, Anton membawa Budi ke hutan dengan alasan mencari kayu bakar. Budi yang mempercayai sepupunya tak curiga. Di bawah pohon beringin, Anton mempersembahkan Budi sebagai tumbal. Ia tak tahu persis apa yang terjadi. Hanya mendengar jeritan Budi yang tiba-tiba lenyap, digantikan oleh tawa mengerikan dari kegelapan. Bah Gendeng muncul sesaat, berkata, "Bagus, 6 bulan lagi, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Keesokan harinya, warung Anton semakin ramai. Ia membeli rumah baru, mobil, dan hidupnya berubah drastis. Namun setiap malam, ia mendengar suara Budi memanggilnya dari kejauhan. "Mas Anton, kenapa?" Anton mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ini harga yang wajar. Tapi tidurnya tak pernah nyenyak lagi. 6 bulan berlalu, dan Anton mulai panik. Ia tak punya kandidat tumbal berikutnya. Ia mencoba menunda, tapi warungnya mulai sepi. Pelanggan menghilang tanpa alasan. Es kelapa yang ia jual mulai berbau aneh, seperti darah. Setiap malam, jimat di bawah meja kasir bergetar, dan suara tawa Bah Gendeng terdengar di kepalanya. "Jangan coba-coba melanggar kesepakatan, Anton," bisik suara itu. Anton mencoba mencari tumbal lain, tapi ia tak tega mengorbankan istri atau anak-anaknya. Ia mulai dihantui mimpi buruk. Budi dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya dari sudut warung. Dalam keputusasaan, Anton kembali ke hutan, memohon pada Bah Gendeng untuk membebaskannya dari kutukan ini. Namun dukun itu hanya tertawa. "Kau yang memilih jalan ini. Sekali masuk, tak ada jalan keluar." Warung Anton kini sepi seperti kuburan.
pelanggan yang dulu memadati tempatnya tak pernah kembali. Uangnya habis untuk membayar utang baru yang entah dari mana muncul. Jimat di bawah meja kasir mulai retak, mengeluarkan cairan hitam yang bau. Anton panik. Ia mencoba membuang jimat itu, tapi setiap kali ia melakukannya, jimat itu kembali muncul di tempat semula. Malam-malamnya kini penuh teror. Bayangan Budi muncul di setiap sudut rumahnya, berbisik, "Mas, kau akan menyusulku." Anton mulai kehilangan akal sehatnya. Ia minum berlebihan, mengabaikan keluarganya, dan warungnya kini hanya dipenuhi lalat yang entah dari mana datang. Pada malam yang gelap, Anton duduk sendirian di warungnya. Ia tahu ia tak lagi bisa memenuhi syarat pesugihan. Tiba-tiba, lampu warung padam, dan suhu udara turun drastis. Dari kejauhan, ia mendengar suara truk mendekat. Anton berlari keluar, berharap masih ada pelanggan. Tapi yang ia lihat adalah truk besar bermuatan tanah melaju tak terkendali ke arah warungnya. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku. Bayangan Budi muncul di depannya, tersenyum mengerikan. Ia berkata, "Sekarang giliranmu, Mas." Truk itu menghantam warung, menabrak Anton dengan kekuatan penuh. Tumpukan tanah menimbun tubuhnya, dan dunia menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukan puing-puing warung Anton yang hancur. Tubuhnya ditemukan di bawah tumpukan tanah. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Anehnya, tak ada jejak truk atau supir yang menabrak warung itu. Polisi menyimpulkan kecelakaan, tapi warga sekitar berbisik tentang kutukan pesugihan yang menimpa Anton. Di hutan, di bawah pohon beringin tua, jimat hitam itu ditemukan utuh, bersinar aneh di tengah kegelapan. Bah Gendeng yang tak pernah terlihat lagi, konon masih menunggu orang berikutnya yang cukup putus asa untuk menerima tawarannya. Dan di malam-malam sepi, suara Anton dan Budi terdengar berbisik di reruntuhan warung, memperingatkan siapa saja yang berani mendekat.